Oke, kali ini kita bakal ngebongkar satu topik yang jujur aja sensitif tapi penting banget. Gengsi bikin miskin. Dan kita akan lihat 5 alasan cerdas kenapa cap pelit itu kadang-kadang justru adalah sebuah pujian. Pernah ngerasa gini kan? Di budaya kita, kata pelit tuh udah kayak mantra kutukan. Apalagi kalau nyangkut soal hajatan atau perayaan. Coba aja mau bikin acara yang sederhana, yang pas sama kantong. Wah, siap-siap aja dicap aneh-aneh. Label ini tuh seringnya lebih kita takuti daripada saldo rekening yang udah menipis. Nah, kalau kita telusuri, akar masalahnya tuh ada di sini. Budaya hajatan yang dulunya adalah cara tulus buat nunjukin rasa syukur, sekarang fungsinya sering banget bergeser. Dari yang tadinya syukuran, jadi ajang pembuktian. Dari doa bersama, jadi kompetisi gengsi antar keluarga. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan puter balik logikanya. Kata pelit, bakal kita ganti maknanya jadi cerdas finansial, lewat 5 poin ini. Kita bakal bahas jebakan gengsi, bedanya pujian sesaat sama ketenangan abadi, mana esensi acara dan mana yang cuma akrobat sosial, soal utang versus teman sejati, dan gimana satu keputusan bisa jadi kutukan atau malah jadi inspirasi. Mari kita mulai dengan alasan pertama, jebakan gengsi hajatan. Kita bakal lihat ini lewat kisah dua pasangan yang milih jalan yang beda banget. Di satu sisi, ada Rina dan Adi. Mimpi mereka jelas banget. Punya rumah sendiri. Mereka ogah banget ngutang cuma buat pesta, jadi mereka pilih yang sederhana, biarpun resikonya dicap nggak tahu adat. Nah, di sisi lain, ada Sari dan Bimo. Mereka kejebak tekanan sosial, akhirnya ambil pinjaman besar buat pesta mewah. Tujuannya? Ya, buat pembuktian status. Persiapannya aja udah bikin stres, tapi mereka yakin semua pujian nanti bakal sepadan. Pilihan ini ngebawa kita ke poin kedua, pujian sesaat versus ketenangan abadi. Ini bukan lagi soal hemat atau boros loh, tapi ini soal pilihan. Kita mau jadi investor buat masa depan, atau jadi penjudi yang cuma ngincer validasi sesaat. Nah, yang menarik ternyata ada istilah psikologisnya yang bisa ngejelasin pilihan Sari dan Bimo. Namanya impression management. Gampangnya gini, ini tuh usaha sadar kita buat ngontrol citra diri di mata orang lain. Bahkan kalau itu artinya harus ngorbanin kondisi kita yang sebenarnya. Jadi, poin krusialnya adalah Sari dan Bimo ini lagi judi besar-besaran. Mereka mempertaruhkan stabilitas keuangan jangka panjang cuma buat dapat tepuk tangan dan pujian yang mungkin cuma bertahan beberapa jam doang. Fokus mereka bukan ke masa depan berdua, tapi ke omongan orang lain. Beda banget sama Rina dan Adi yang nolak buat berjudi. Mereka sadar kalau kemewahan pesta itu cuma sesaat. Daripada ngebakar uang buat impresi singkat, mereka milih jadi investor yang cerdas. Uang mereka dialokasin ke aset nyata yang nilainya bakal tumbuh, uang muka buat rumah impian mereka. Pilihan cerdas ini ngebawa kita ke alasan ketiga, yaitu kemampuan buat bedain mana akad, mana akrobat sosial. Ini soal milih esensi sejati dari sebuah perayaan, ketimbang kejebak di kompetisi yang nggak ada habisnya. Pesta mewah itu seringkali bentuk nyata dari costly signaling theory. Intinya, biaya besar dikeluarin bukan murni buat merayakan, tapi buat ngirim sinyal yang jelas ke lingkungan sosial. Lihat nih, keluarga kami mampu. Dan inilah yang terjadi di pestanya Sari dan Bimo. Acara yang harusnya sakral malah berubah jadi panggung kompetisi. Begitu satu keluarga bikin standar tinggi, keluarga lain jadi ngerasa wajib buat nandingin atau bahkan ngalahin. Akhirnya, rasa syukurnya hilang, digantiin sama siklus pamer yang capek banget. Sebaliknya, acaranya Rina dan Adi yang sederhana itu justru kayak angin segar. Suasananya hangat, intim, dan fokusnya balik lagi ke esensi, doa restu, dan kebersamaan bareng orang-orang terdekat yang beneran peduli. Acara itu tentang mereka, bukan tentang penilaian orang lain. Sekarang alasan keempat. Ternyata keputusan buat hidup sederhana itu punya efek samping yang nggak disangka-sangka. Dia jadi semacam tes kejujuran sosial yang misahin antara beban utang sama lingkaran pertemanan yang sejati. Dengan ngadain acara sederhana, Rina dan Adi itu tanpa sadar lagi nyaring lingkaran pertemanan mereka. Mereka jadi tahu siapa teman yang datang tulus dan siapa yang datang cuma buat nyari-nyari kekurangan. Ironisnya, mereka jadi sadar kalau yang paling kenceng nyinyirnya justru bukan orang yang bakal nolongin mereka pas lagi susah. Jadi, buat apa didengerin kan? Oke, sekarang ayo kita percepat waktu. Dari hari H di mana kedua pasangan ini ngambil keputusan besar mereka, kita lompat ke 1 tahun kemudian buat lihat gimana realitas hidup mereka. 1 tahun kemudian, Rina dan Adi yang dulu dicap pelit, sekarang lagi sibuk milih warna cat buat rumah pertama mereka. Hidup mereka tenang, penuh harapan. Sementara itu, Sari dan Bimo hidupnya penuh kecemasan.
Setiap telepon bunyi, jantung mereka berdebar kencang. Gaji bulanan ludes cuma buat bayar cicilan utang pesta. Pertengkaran soal uang udah jadi makanan sehari-hari. Pesta yang katanya sekali seumur hidup itu ninggalin warisan utang yang harus mereka pikul setiap hari. Dan ini ngebawa kita ke alasan terakhir, dan mungkin yang paling dalam maknanya. Setiap pilihan kita, entah itu jadi kutukan atau inspirasi buat orang lain. Ini soal kekuatan kita buat mutusin lingkaran setan. Pernah bertanya-tanya nggak sih kenapa lingkaran gengsi ini terus aja berlanjut? Jawabannya ada di fenomena pluralistic ignorance. Ini terjadi waktu banyak orang sebenarnya secara pribadi nggak setuju sama norma hajatan mewah, tapi tetap aja patuh karena salah ngira kalau semua orang lain itu setuju. Mereka takut jadi satu-satunya yang beda. Mereka ngerasa sendirian. Nah, disinilah tindakan Rina dan Adi jadi heroik banget. Mereka berhasil matahin ilusi pluralistic ignorance itu. Keputusan mereka ngebuktiin kalau ada pilihan lain. Dan ini nular. Sepupu mereka yang lebih muda ngeliat itu. Dan akhirnya punya keberanian buat milih jalan yang sama. Jalan yang lebih waras secara finansial. Sebaliknya, hajatan mewah Sari dan Bimo, biarpun mungkin dapat banyak pujian, justru ngelanjutin kutukan. Pesta mereka tanpa sadar jadi standar baru yang lebih tinggi, naikin beban buat keluarga berikutnya yang mau ngadain acara. Pilihan mereka nggak cuma ngerugiin diri sendiri, tapi juga nyusahin orang lain. Jadi, pertanyaannya balik lagi ke kita semua. Di lingkaran sosial kita masing-masing, warisan apa yang mau kita tinggalkan? Apa kita mau jadi inspirasi yang ngasih orang lain keberanian, atau justru jadi bagian dari tekanan yang ngebebanin generasi berikutnya? Pada akhirnya, milih buat pelit pas hajatan itu bukan berarti nggak bersyukur. Justru ini adalah bentuk syukur tertinggi. Syukur atas masa depan, kesehatan mental, dan keharmonisan rumah tangga. Karena kita semua tahu, gengsi itu cuma bertahan sesaat, tapi cicilan bisa terasa sampai kiamat.